Kita tahu sendiri 10 orang terkaya di Indonesia itu lihat dari keluarga Budi Hartono, yang punya Jarum, yang punya Bank BCA. Kita juga lihat Bapak Antoni Salim, anak daripada Sudono Salim, almarhum, pemilik daripada Indofood, dan kemudian juga Pak Khairul Tanjung, pemilik Trans Corporation atau CT Corporation. Kita lihat, saya membuat satu telaah, ada 4 jenis pendidikan yang mereka ajarkan pada anaknya. Tetapi bisa jadi ini yang kurang di keluarga kita. Nah, 4 jenis pendidikan itu apa saja? Saya yakin 4 jenis pendidikan ini bisa jadi Anda sudah dapatkan tapi tidak secara maksimal. Pendidikan yang pertama yaitu pendidikan mental. Baik, sahabat SP30, apa maksudnya pendidikan mental? Anda perhatikan kisah mereka berjuang. Contohnya seperti Datuk Sri Tahir, pendiri Mayapada Group. Bahkan Datuk Sri Tahir itu kan menantunya Lipo Group. Tapi sekarang kekayaan daripada Datuk Sri Tahir, pendiri Mayapada Group, melebihi daripada Lipo Group. Datuk Sri Tahir sekarang masuk dari 10 orang terkaya di Indonesia. Anda perhatikan kisah mereka ketika mereka itu di podcast ataupun mereka menceritakan kisah mereka. Menjadi orang kaya bukan tujuan hidup. Menjadi orang rohani bukan tujuan hidup. Tujuan hidup manusia cuma satu, menjadi berkat untuk manusia. Rata-rata dari mereka itu mengalami masa sulit yang paling berat di masa kecil mereka. Mereka tuh mengalami masa pendidikan yang keras oleh orang tua mereka. Rata-rata orang tua mereka itu adalah perantauan. Rata-rata orang tua mereka itu tidak punya modal. Justru yang dimodali itu malah kadang-kadang nggak bisa sukses besar. Tapi yang mereka mencari modal sendiri, mereka berjuang keras sendiri, disitulah proses struggling mereka untuk mereka memperkaya kekayaan mental mereka. Saya percaya kekayaan mental hari ini itu sangat menjadi fundamental yang paling utama. Banyak kok di kolom komen tanya, Pak, saya nggak bisa sukses karena saya nggak diberikan modal. Saya sudah berkali-kali bilang bahwa modal itu bukan cuma uang. Modal itu bisa modal ilmu, bisa modal relasi, modal itu juga bisa modal perjuangan, modal itu juga bisa modal kekayaan mental. Kalau Anda punya kekayaan mental seperti ceritanya Aji Krishna, bagaimana dia itu berjuang, dia tidak mau dibayar. Dia mau bekerja 24 jam satu hari, di saat orang tidur capek, dia memilih tidur di pos satpamnya. Itu namanya kekayaan mental. Ketika Anda hari ini pengen kaya raya, pengen sukses, tapi Anda nggak punya kekayaan mental, saya percaya pendidikan ini yang jangan-jangan kurang di dalam keluarga kalian. Atau jangan-jangan keluarga kalian mengajarkan untuk mental meminta-minta. Minta BLT, minta gratisan, kalau bisa minta fasilitas, minta tunjangan, mental penuntut. Ya, menuntut ini, menuntut itu, saya sudah kerja keras, tapi gaji saya kok masih kurang. Apakah mental seperti ini yang kamu miliki? Kalau mentalnya seperti ini kamu miliki, tapi kamu mau jadi konglomerat. Konglomerat dari mana? Bukan konglomerat, konglomelarat jadinya. Ya kan? Nah, inilah yang saya ajarkan. Kenapa para konglomerat ajarkan itu sama anak-anaknya? Pendidikan mental. Yang kedua, yaitu pendidikan emosi. Maksudnya apa? Pendidikan emosi di sini itu bukan pendidikan intelektual. Sekolah mengajarkan pendidikan intelektual. Sekolah mengajarkan IQ. Kalau kamu bisa lulus ujian seperti ini, maka saya yakin pendidikan seperti ini bisa belajar, besok nilainya bagus, Anda sudah dapat pendidikan intelektual. Tapi Anda kurang mendapatkan pendidikan emosional. Emosional di sini itu bukan berarti saya emosi, marah, mau mukul orang, bukan. Emosional itu artinya how to manage your emotion dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara Anda mendidik karaktermu, bagaimana cara Anda mendidik akhlakmu, bagaimana pendidikan itu sangat kuat. Anda perhatikan para konglomerat, mereka tuh mendidik anaknya ketika mereka jatuh, mereka harus bangun lagi. Bahkan tidak sedikit para konglomerat itu mengajarkan anaknya suruh magang dulu di perusahaan orang lain. Bukan cuma magang di perusahaan ayahnya. Mereka tuh magang bahkan tidak digaji. Mereka bahkan sekolah negeri harus menempuh biaya pendidikan sendiri. Tidak sedikit yang seperti itu. Kita juga perhatikan banyak sekali orang-orang konglomerat, mereka bahkan tidak memfasilitasi anaknya. Seringkali orang tua itu bingung bagaimana cara memfasilitasi anaknya. Anaknya secara tidak sadar dimanjakan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ingin anaknya susah. Tapi orang tuanya seringkali keliru bahwa susahnya orang tua itu justru membuat emosional orang tuanya itu, karakter orang tuanya itu menjadi sukses seperti hari ini. Saya pernah sharing tentang seorang pedagang nasi goreng. Saya pernah tanya, Pak, Bapak itu anaknya berapa? 3. Bapak anaknya lulus sekolah semua? Iya, saya lulus semua.
keren, seorang pedagang nasi goreng, anaknya 3 lulus anak semua. Dan yang penting anak saya jangan jadi pedagang nasi goreng kayak saya, hidupnya susah. Anda tahu, bisa jadi anaknya hari ini bekerja dengan orang lain. Tapi saya nggak yakin kalau anaknya kelak, 3 anaknya bisa lulus sarjana semua. Saya nggak yakin. Anda tahu kenapa? Karena anaknya belum tentu mengalami pendidikan emosional seperti ayahnya. Itu yang saya maksud. Sedangkan pendidikan emosional yang diajarkan Kolomar sama anaknya, dia tidak memanjakan anaknya. Anaknya harus melewati proses, anaknya tidak difasilitasi, anaknya harus berjuang sampai satu titik baru ayahnya memberikan sebuah pendidikan emosional yang luar biasa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan fisik. Kita tahu sendiri, pendidikan fisik ini sangat penting. Kita percaya kalau orang yang sukses itu harus punya fisik yang sehat. Kalau fisik Anda sakit-sakitan, gimana mikirin perusahaan? Makanya banyak orang kaya raya, banyak konglomerat pasti mengajarkan olahraga sama anak-anaknya. Kenapa? Karena Anda nggak cukup cuman cari uang. Nah, minimal Anda itu secara fisik Anda itu kuat, ditempa kuat. Nggak mungkin orang tua itu kalau kamu sudah bekerja 8 jam sehari, kalau kuat bekerja terus. Lembur nggak hitungan. Kalau Anda sekarang dikit-dikit hitungan soal lembur, dikit-dikit juga hitungan saya capek, saya kenapa lembur kok nggak digaji, bermakna di sini Anda secara fisik belum tertempa. Artinya apa? Anda itu harus tertempa secara fisik, mental, dan emosional. Nggak cukup kalau Anda itu secara mental tertempa tapi fisiknya nggak kuat. Orang yang sukses harus punya fisik yang kuat. Anda kalau nggak punya fisik yang kuat, bagaimana Anda hari ini tuh bisa memimpin orang banyak? Bagaimana fisik yang kuat Anda bisa memimpin yang perusahaan? Kalau nggak punya fisik yang kuat, bagaimana Anda mampu bekerja lebih awal dari karyawan Anda dan pulang lebih akhir daripada karyawan Anda? Kalau Anda nggak punya fisik yang kuat hari ini, badan Anda sakit-sakitan, badan Anda capek, bagaimana Anda bisa berpikir dengan jernih? Jadi pendidikan fisik itu penting, makanya pendidikan fisik yang penting itu dimulai dari nutrisi yang bagus, pola makan yang bagus, olahraga yang cukup. Baru Anda hari ini bisa berpikir secara pendidikan fisik. Dan pendidikan yang terakhir adalah pendidikan spiritual. Saya percaya hari ini Indonesia, apa maksudnya pendidikan spiritual? Oh Pak, saya dari kecil sudah dibekali pendidikan agama sama orang tua saya. Hei, yang saya maksud di sini pendidikan spiritual nggak ada hubungannya sama agama. Pendidikan spiritual yang saya maksud di sini, spiritual itu berasal dari 2 kalimat, spirit dan ritual. Spirit itu adalah sebuah energi, ritual itu adalah rutinitas. Pak, saya 1 hari sholat 5 kali bagi sahabat yang muslim. Itu ritual, tapi belum tentu ada spiritnya. Bagi yang Kristen, Nasrani, saya setiap hari pagi berdoa. Hari Minggu saya ibadah, hari Minggu, harinya Tuhan. Itu ritual. Belum tentu ada spiritnya. Maksudnya spirit itu apa? Anda berdoa betul-betul merasakan adanya Tuhan. Bukan cuma berdoa karena kewajiban. Berdoa karena disuruh orang tua. Berdoa karena cuma terlihat religius. Berdoa cuma karena menjalankan kewajiban supaya dapat amal pahala. Itu ngejar restoran namanya, bukan berdoa. Kalau yang namanya berdoa secara spiritual, itu Anda merasakan ketenangan pribadi dan Anda seolah-olah berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Dan Anda merasakan ketenangan yang luar biasa. Akhirnya orang yang mempunyai pendidikan spiritual, dia akan tetap tenang ketika menghadapi badai, bukan marah-marah. Dia akan tetap calm down, dia akan tetap tenang ketika dia menghadapi ujian. Itu dipentingkan untuk pendidikan spiritual. Di buku saya Badai Pasti Berlalu, di buku yang 1, bagaimana seorang ayah, raja mewariskan pendidikan spiritual sama anaknya. Dia disuruh bertapa, bermeditasi selama 2 bulan di tengah hutan seorang diri. Dan ketika dia balik, itu sih namanya panku itu, ketika dia balik, apa yang kamu dapatkan? Dia bilang, saya nggak dapat apa-apa. Saya di hutan cuman mendengarkan suara bunyi ayam, saya cuman mendengarkan suara burung berkicau, saya cuman mendengarkan air sungai mendesir. Ketika dia disuruh meditasi di hutan seperti itu, apa yang disuruh ayah lakukan 2 bulan, pulang lagi, kamu belum belajar sesuatu. Anda tahu apa yang diajarkan oleh ayahnya setelah itu? Dia merenung, kenapa kok saya mendengarkan suara deburan air di sungai, saya cuma mendengarkan suara bunyi burung berkicau, itu saya dianggap belum belajar sesuatu. Akhirnya 2 minggu dia mengolah spiritnya. Dia bukan cuma ritual, dia mengolah spiritnya. Dia betul-betul bermeditasi dari spiritnya. Anda tahu apa yang terjadi? Selama 2 minggu kemudian dia pulang, ayah, saya sudah dapat sesuatu. Apa itu? Yaitu saya mendengarkan semut berjalan. Saya mendengarkan embun menetes. Saya mendengarkan ketika matahari mau terbit, saya mulai merasakan kehangatannya. Artinya, saya mulai bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa dengar. Spirit saya mulai bekerja. Langsung ayah bilang, lulus. Karena menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, harus mendengarkan suara yang tak terdengar, yaitu suara rakyat.
Anda harus bisa mendengarkan suara yang tidak terdengar. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, itulah baru namanya spiritual. Nah, pendidikan seperti ini saya percaya banyak perusahaan besar, konglomerat mengajarkan ini sama anak-anaknya. Apakah kamu diajarkan? Kalau belum, saya percaya 4 pendidikan ini pasti akan sangat bermanfaat untuk Anda. Sukses.